Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih untuk melanjutkan pembahasan tentang laju reaksi. Anak-anakku semua, pada video yang pertama dan kedua kita telah mempelajari ini. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama luas permukaan, 2 konsentrasi, 3 tekanan, 4 suhu, dan 5 katalis. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, luas permukaan. Untuk reaksi yang heterogen, yakni reaksi yang melibatkan zat-zat bereaksi dengan wujud berbeda, laju reaksi dipengaruhi oleh permukaan sentuh atau interface. Perhatikan gambar berikut. Ada satu buah kubus, dikatakan ini berarti mempunyai satu luas permukaan kubus. Kalau ini kita potong menjadi 8, maka akan terdapat 8 kubus. Artinya terdapat 8 luas permukaan kubus. Perhatikan pula gambar berikut ini. Ini ada kentang yang masih utuh dan ada kentang yang sudah diiris-iris. Jika kedua bahan ini digoreng, mana yang lebih cepat matang dan apa sebabnya? Ya, tentu kalian akan menjawab yang ini. Kentang yang diiris atau dibelah-belah akan lebih cepat matang karena mempunyai total luas permukaan yang lebih besar daripada kentang yang utuh. Semakin kecil irisannya, jumlah luas permukaannya semakin besar. Jadi, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah bahwa semakin besar luas permukaan, artinya semakin halus bentuk pereaksinya, maka akan semakin besar bidang sentuhnya dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Berarti, semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Untuk tugas praktikum, silakan dicermati dan dicoba dikerjakan. Yang kedua adalah faktor konsentrasi. Laju reaksi umumnya naik dengan bertambahnya konsentrasi pereaksi dan turun dengan berkurangnya konsentrasi pereaksi. Disebut umumnya karena terdapat reaksi di mana peningkatan konsentrasi pereaksi tidak berpengaruh pada laju reaksi. Hal ini terutama terjadi pada reaksi kimia di dalam tubuh yang melibatkan katalis enzim. Pengaruh konsentrasi awal terhadap laju reaksi adalah khas untuk setiap reaksi. Ingat kembali tentang orde reaksi. Konsentrasi berhubungan dengan frekuensi tumbukan antar partikel bereaksi. Ini nanti kita jelaskan atau kita pelajari dalam teori tumbukan. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Bandingkan kedua jalan ini. Ini dikatakan merupakan jalan yang lengang, ini jalan yang padat karena dipenuhi berbagai atau banyak kendaraan. Nah, manakah yang mempunyai peluang terbesar terjadinya tabrakan? Ya, tentu yang jalanan padat. Coba sekarang bandingkan untuk larutan tembaga 2 sulfat 0,01 molar dengan larutan tembaga 2 sulfat 1 molar. Manakah yang banyak mengandung partikel? Ya, tentu yang konsentrasinya tinggi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, semakin banyak mengandung partikel. Nah, pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi adalah bahwa semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak molekul bereaksi. Jadi, semakin besar konsentrasi bereaksi, maka laju reaksi semakin besar. Untuk tugas praktikum, sekali lagi dicermati dan dicoba dikerjakan. Yang ketiga adalah faktor tekanan. Untuk reaksi-reaksi fase gas, peningkatan tekanan sejalan dengan peningkatan konsentrasi. Makin tinggi konsentrasi partikel gas yang bertumbukan, makin besar desakan antar partikel dan tekanan sistem. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin besar dengan bertambahnya tekanan gas. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah tempat, ini wadah, diisi dengan gas. Kemudian gas ini kita tekan, berarti tekanannya dibesar. Ini dengan ini konsentrasinya sama. Jadi kedua tabung ini mempunyai konsentrasi yang sama. Kita lihat volumenya, berarti ini volumenya besar, ini volumenya kecil. Jadi berarti pada tabung yang volumenya besar, ini dikatakan tekanannya kecil, sedangkan yang
volumenya kecil, tekanannya besar. Jadi berbanding terbalik. Nah, jumlah partikelnya di sini sama. Tapi kita lihat yang ini jarak partikelnya saling berdekatan. Jadi pengaruh tekanan terhadap laju reaksi adalah bahwa kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Dan akibatnya semakin besar peluang terjadinya reaksi. Berarti semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Yang keempat adalah faktor suhu. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, makanan seperti kentang akan lebih cepat masak jika digoreng dalam minyak panas dibandingkan jika direbus dalam air. Hal ini karena suhu minyak panas lebih tinggi dibandingkan suhu air mendidih. Demikian juga penyimpanan makanan dalam almari es dapat memperlambat laju reaksi perusakan makanan. Kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius pada umumnya meningkatkan laju reaksi 2 kali dari semula. Untuk rumusnya, perhatikan ini. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi pada T2V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1, maka dirumuskan seperti ini. V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 dibagi delta T, di mana V2 adalah laju reaksi akhir, V1 laju reaksi awal, N kenaikan laju reaksi, T2 suhu air, T1 suhu awal, dan delta T faktor kenaikan suhu. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini terkait dengan nilai energi kinetik partikel. Jika suhu ditingkatkan, maka energi kinetik partikel bereaksi akan bertambah. Kita lihat gambarnya. Jadi, semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Untuk tugas praktiknya, silakan dicermati dan dicoba dikerjakan. Yang terakhir adalah faktor katalis. Beberapa reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan menambahkan suatu zat ke dalamnya. Akan tetapi, zat tersebut tidak ikut bereaksi. Zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi disebut katalis atau katalis positif. Karena ada katalis yang negatif yaitu yang disebut dengan inhibitor. Contoh, pada perurean kalium klorat KCl3 untuk menghasilkan gas oksigen ini berjalan lambat. Lalu dilakukan pada suhu rendah. Dengan menambahkan kristal mangan dioksida maka reaksi akan berlangsung cepat. Begitu pula dengan reaksi perurean hidrogen peroksida. Akan berjalan cepat jika ke dalamnya ditambahkan ion Fe dari larutan besi 3 klorida. Berdasarkan wujud katalisator terhadap wujud bereaksi, katalisator dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Untuk katalis homogen, yaitu katalis yang sefase dengan zat yang dikatalisis. Contoh, gas nitrogen monoksida pada pembentukan dan perurean ozon di atmosfer. Untuk katalis heterogen, contoh adalah katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalisis. Contohnya katalis besi pada pembuatan amonia dan vanadium pentoksida pada pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Nah, dalam industri, katalis sangat membantu mempercepat terjadinya reaksi, sehingga membantu kecepatan produksi suatu zat. Contohnya kita lihat ini. Ya, dalam suatu reaksi, ada kalanya salah satu hasil reaksi memiliki sifat katalis. Dengan sendirinya, hasil reaksi itu dapat mempercepat reaksi selanjutnya. Zat semacam ini disebut autokatalis, sehingga katalis tidak perlu ditambahkan lagi dari luar. Contohnya pada reaksi oksidasi asam oksalat oleh kalium permanganat dalam suasana asam. Kecepatan reaksi akan meningkat karena adanya ion Mn2 positif yang terbentuk pada reaksi tersebut. Katalis mempunyai sifat spesifik atau khas. Artinya, suatu katalis yang mengkatalisa suatu reaksi yang tertentu belum tentu akan mengkatalisa reaksi yang lain. Dan peran katalis dalam mempengaruhi laju reaksi terkait dengan energi pengaktifan atau EA, di mana katalis dapat menurunkan energi pengaktifan. Untuk ini nanti kita pelajari di teori tumbukan. Ya, untuk tugas praktikum yang berkaitan dengan katalis mempercepat laju reaksi, silakan dicermati dan coba dikerjakan.
Seperti biasa, pada setiap akhir pembahasan ada kuis, ada 2 kuis yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tugas dan nanti diupload di tim kalau sudah ada informasi dari Bu Asih. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan untuk pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila banyak terjadi kekhilafan dan kekurangan. Dan ikuti terus untuk video berikutnya, yaitu bagian yang keempat tentang teori tumbukan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe demi pengembangan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.